adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Kak Anggita, guru sosiologi. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial ini menjadi salah satu materi pembahasan sosiologi di kelas 11, tepatnya di bab 4 mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oke adik-adik, tanpa membuang-buang waktu, mari kita lihat bersama-sama bentuk-bentuk konflik sosial. Oke adik-adik, bentuk-bentuk konflik sosial yang akan kita bahas yaitu bentuk konflik sosial menurut Surjono Sukanto. Adik-adik perlu diingat ya, Surjono Sukanto merupakan salah satu tokoh sosiolog Indonesia. Menurut beliau mengklasifikasikan konflik ke dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah konflik pribadi, yang kedua adalah konflik antar kelas, yang ketiga adalah konflik politik, yang keempat, konflik rasial, dan yang kelima, konflik internasional. Wah, gimana adik-adik penasaran tidak apa itu konflik pribadi? Apa itu konflik antar kelas? Apa itu konflik politik, konflik rasial, dan konflik internasional? Mari adik-adik kita bahas dari konflik pribadi. Konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan salah satu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Jadi adik-adik, konflik pribadi ini konflik yang disebabkan karena adanya persoalan pribadi di antara individu. Contohnya apa? Contohnya adalah konflik perebutan harta warisan, di mana konflik perebutan harta warisan ini merupakan konflik yang disebabkan karena masalah pribadi berupa perebutan harta warisan. Seperti itu ya adik-adik. Kalau gitu kita lanjut ke bentuk konflik berikutnya, yaitu konflik antar kelas. Konflik antar kelas adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Adik-adik, jika adik-adik ingat di pembahasan mengenai stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial ini melahirkan atau memunculkan kelas-kelas sosial di masyarakat, mulai dari kelas sosial bawah, kelas sosial menengah, dan yang paling tinggi adalah kelas sosial atas. Lalu, apa sih contoh dari konflik antar kelas yang terjadi di masyarakat? Contohnya adalah konflik antara buruh dengan pemilik perusahaan, di mana di dalam sebuah perusahaan, buruh dengan pemilik perusahaan menempati kelas sosial yang berbeda. Artinya di sini atau tak jarang, buruh ataupun pemilik perusahaan terlibat perselisihan ataupun perdebatan. Nah, konflik antara buruh dengan pemilik perusahaan ini masuk ke dalam konflik antar kelas. Mudah ya adik-adik? Kalau gitu, kita lanjut ke bentuk konflik berikutnya, yaitu konflik politik. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi mudahnya nih adik-adik, konflik politik ini konflik yang berkaitan dengan adanya perbedaan berkaitan dengan kekuasaan ataupun pemerintahan. Contoh konflik politik adalah konflik ketika berlangsungnya pemilu, di mana ketika terjadinya pemilu, baik itu pemilihan presiden maupun gubernur, tak jarang ya kita melihat terjadinya perselisihan ataupun perbedaan antara pasangan calon ataupun dengan partai-partai politik yang terlibat. Seperti itu ya adik-adik. Lalu kita lihat ke bentuk konflik berikutnya, yaitu konflik rasial, di mana konflik rasial adalah konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang bertabrakan. Adik-adik, siapa yang masih ingat apa sih itu ras? Jadi, kita ingatkan ya, ras adalah pengelompokan di masyarakat berdasarkan ciri fisik ataupun ciri biologis seperti warna kulit, terus bentuk rambut, bentuk hidung, seperti itu ya adik-adik. Lalu, apa saja sih contoh konflik rasial yang pernah terjadi di masyarakat?
Contohnya adalah ketika terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap ras Asia di Amerika Serikat. Nah, hal tersebut menunjukkan masih terjadinya konflik rasial yang ada di masyarakat ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke bentuk konflik yang terakhir nih adik-adik, yaitu konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing. Singkatnya, adik-adik, konflik internasional ini konflik yang melibatkan dua negara ataupun lebih ya adik-adik, di mana contoh konflik internasional ini seperti konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, bahwa negara kita tercinta ini, Indonesia, sering sekali terlibat perselisihan atau perdebatan ataupun bahkan perseteruan dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Di mana salah satunya adalah ketika Malaysia mengklaim bahwa batik merupakan warisan budaya negara Malaysia. Nah, contoh konflik Indonesia dengan Malaysia ini bisa termasuk ke dalam konflik internasional ya adik-adik. Gimana adik-adik? Mudah ya adik-adik membedakan mengenai konflik pribadi, konflik antar kelas, konflik politik, konflik rasial, dengan konflik internasional. Kalau begitu, mari kita latihan soal ya adik-adik untuk lebih memantapkan materi kalian. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Perseteruan antara warga dengan petugas Satpol PP yang menjalankan tugas untuk menertibkan warga yang masih nekat membangun hunian dan tinggal di bantaran rel di kawasan X tidak dapat dihindari lagi. Pasalnya, pihak Pemprov sudah berulang kali memberi peringatan agar warga mau direlokasi ke rusun karena kawasan di sekitaran rel akan diperuntukkan untuk kawasan hijau. Hingga pada akhirnya petugas Satpol PP terpaksa menggusur paksa dan melakukan pembongkaran terhadap hunian semi permanen tersebut. Pertanyaannya adik-adik, bentuk konflik yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Konflik pribadi, B. Konflik politik, C. Konflik rasial, D. Konflik antar kelas, E. Konflik internasional. Ayo adik-adik bisa menganalisis lagi kira-kira perseteruan antara warga dengan petugas Satpol PP ini masuk ke konflik mana ya? Apakah A, B, C, D, atau mungkin E? Gimana adik-adik? Penasaran? Langsung saja ya kita cek kebenarannya. Jadi jawaban yang benar adalah D, konflik antar kelas. Di mana jika kita lihat di ilustrasi di sini terjadi perseteruan antara warga dengan petugas Satpol PP yang merupakan utusan dari pihak Pemprov. Nah, di mana warga dengan pihak Pemprov ini menempati kelas sosial yang berbeda. Dalam hal ini Pemprov memiliki wewenang dan untuk melakukan penggusuran terhadap warga. Maka dari itu, bentuk konflik yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah konflik antar kelas. Oke adik-adik, sekian pembahasan kita mengenai konflik sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Bye-bye.